Oke. Ada yang sudah pernah mungkin Bapak Ibu? Boleh di raise hand? Kalau ada yang sudah. Satu, dua, tiga. Oke, sepertinya memang kebanyakannya em, belum membaca ya. Oke, mungkin nanti saya mau sedikit belum ubur-ubur ikan lele belum mulai. Oke, baik. Siap. Ubur-ubur ikan lele siap, Le. Oke. Ya, mungkin nanti saya akan sedikit membahas gitu ya terkait dengan buku Adobe Called Money ini kayak gitu. Mungkin tidak semua disclaimer-nya ya Bapak Ibu, disclaimer-nya tidak menyeluruh gitu ya. Mungkin saya bisa sampaikan tidak komprehensif seperti apa yang ada di dalam bukunya. Cuma di sini mungkin nanti saya akan menyampaikan lebih kepada intisari gitu ya. Intisari dari buku tersebut tuh apa sih sebenarnya dan mungkin akan menumbuhkan curiosity gitu ya atau akan menumbuhkan rasa ingin tahu dari Bapak Ibu untuk membaca bukunya. Justru saya senang banget kalau misalnya selesai dari sesi ini justru Bapak Ibu ingin membeli bukunya dan justru malah ingin membaca bukunya seperti itu karena dari situ nanti mungkin Bapak Ibu akan lebih banyak dapat insight ataupun dapat informasi-informasi yang lebih komprehensif lagi seperti itu. Nah, em, sebentar, kok saya share screen lagi? Oke. Nah, eh, jadi kalau misalnya kita lihat dari bukunya sendiri, itu adalah Adobe Called Money. Ini adalah buku terjemahan gitu ya. Kalau dari bahasa aslinya adalah bahasa Inggris seperti itu. Nah, mungkin kalau aslinya itu covernya seperti ini. Kalau yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, covernya menjadi seperti ini. Kurang lebih bukunya itu ada 190 halaman yang ditulis oleh Bodos Cover seperti itu. Nah, em, ini tadi sebenarnya ini sudah disampaikan oleh moderator. Kira-kira apa sih menu yang akan Bapak Ibu dapatkan selama sesi kita kali ini? Yang pertama itu adalah gambaran umum. Jadi tadi mungkin saya sudah sedikit menyampaikan terkait gambaran umumnya, cuma nanti akan saya tambahkan lagi. Nah, terus di dalam bukunya tersebut juga tuh ada membahas mengenai kaleng impian dan juga album impian kayak gitu. Selain daripada kaleng impian dan album impian, di dalam bukunya juga itu membahas terkait dengan jurnal kesuksesan. Nah, di dalam buku tersebut, si penulisnya ini, kenapa penulisnya ini menuliskan jurnal kesuksesan ini karena memang bagi penulis tersebut itu tuh diasumsikan dapat meningkatkan kepercayaan diri kayak gitu. Kenapa bisa? Nanti mungkin saya akan bahas. Nah, terus juga ada hutang dan aturannya karena mungkin uh, disclaimer lagi ya Bapak Ibu, disclaimernya lagi adalah buku ini tuh membahas juga terkait um, dunia perhutangan lah kayak gitu. Karena di dalam sebuah keluarga tersebut ada bapak ibunya yang memang memiliki hutang dan akhirnya diceritakanlah gimana sih sebenarnya harusnya kita ketika memiliki hutang kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah angsa bertelur emas. Ini lebih kepada cerita-cerita angsa yang mengeluarkan emas dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah aturan dalam mengelola keuangan. Ini lebih kepada persentase gitu ya, seperti misalnya bagaimana sih kita seharusnya uh, menyusun atau mungkin kita memanage keuangan kita, dan yang terakhir itu adalah the value of money. The value of money ini tuh lebih kepada kayak apa sih sebenarnya nilai dari uang itu sendiri kayak gitu. Nah, yang pertama kita langsung ke gambaran umum. Jadi Bapak Ibu, yang membuat saya tertarik sebenarnya kalau dari awal, kenapa saya tertarik untuk membaca buku ini adalah dari judulnya kayak gitu ya. Kok A Dog Called Money kayak gitu ya. Kok A Dog Called Money itu maksudnya apa sih sebenarnya kayak gitu. Cuma ternyata dari cover buku tersebut ternyata memang di dalam buku tersebut tuh menceritakan tentang perjalanan seorang anak usia SD gitu ya, mungkin sekitar sekitar kelas 4 kelas tinggi lah, tapi memang bukan yang SMP tapi memang usia-usia SD, yang dia menemukan anjing terlantar kayak gitu. Dia menemukan anjing terlantar di mana ketika si anak ini menemukan anjing terlantar, terus ketika si anak ini berdiskusi mengenai nama, dan ketika menemukan nama
ataupun ketika menyebut money itu si anjingnya tuh langsung yang kayak mendapatkan insting gitu ya, atau mendapatkan panggilan gitu bahasanya. Jadi mendapatkan panggilan untuk oke, saya dipanggil itu aja. Nah kayak gitu. Jadi singkat ceritanya begitu. Jadi di situ tuh menceritakan tentang penemuan seekor anjing yang diberikan nama money seperti itu, atau uang bahasa Indonesianya. Nah, sebetulnya kalau dari isi buku tersebut, sebenarnya tuh buku tersebut tuh sangat-sangat fiksi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat fiksi, banyak-banyak eh, banyak informasi-informasi yang disampaikan itu memang sangat applicable kayak gitu. Cuma karena dia menyampaikan itu dalam si penulisnya menyampaikan itu dalam cerita naratif gitu ya. Jadi serasa buku non fiksi kayak gitu. Jadi karena memang seperti novel, tapi memang banyak insight-insight yang didapatkan dalam buku tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah tentang financial literacy, karena memang buku ini itu sangat kental dengan financial literacy. Financial literacy-nya lebih kepada gimana kita nanti misalnya yang mengelola keuangan itu sendiri, terus juga bagaimana kita mengolah hutang-hutang kita dan lain sebagainya, itu ada di situ kayak gitu. Nah, mungkin dari gambaran ini nanti Bapak Ibu mendapatkan sekelumit ataupun sedikit gitu ya terkait dengan buku ini, dan kalau misalnya memang nanti tertarik untuk membacanya, boleh banget kalau misalnya nanti Bapak Ibu baca sendiri kayak gitu. Nah, yang pertama tadi kan saya sudah membahas mengenai gambaran umumnya. Nah, yang kedua, di dalam buku tersebut itu juga eh, membahas terkait dengan kaleng impian dan juga album impian. Nah, kalau untuk kaleng impian sendiri itu tuh berangkat dari diskusi. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, kalau tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa eh, ada anjing terlantar yang diadopsi oleh keluarga tersebut, dan ternyata anjing tersebut itu bisa bicara kayak gitu. Jadi di dalam buku tersebut tuh si anjingnya bisa bicara kepada si anaknya, karena memang kalau di dalam buku tersebut itu tuh anjingnya nggak bisa bicara dengan yang lain, tapi hanya bisa bicara dengan si anaknya, anak-anak kecil yang ada di dalam buku tersebut kayak gitu, anak dari keluarga yang menemukan. Tapi dia ketika misalnya di depan keluarga besar atau di depan anak-anak yang lain dia nggak bisa. Nah makanya kalau misalnya dia mau berbicara dengan si anak kecilnya ini, itu dia harus uh, menjauh dari keramaian kayak gitu. Nah, berangkat dari diskusi-diskusi itu hingga akhirnya uh, anjing yang anjing Labrador ini tuh sebenarnya anak-anak ini itu menyampaikan keresahan-keresahannya dan juga menyampaikan keinginan-keinginannya kayak gitu. Ketika menyampaikan keresahan dan juga keinginannya, sampai muncullah uh, gagasan untuk menulis impian-impian kayak gitu. Itu tuh sebenarnya berawal dari keinginan-keinginan yang cukup banyak, sampai pada akhirnya itu tuh hanya dikerucutkan menjadi tiga kayak gitu. Jadi kalau di dalam diskusi tersebut tuh sebenarnya si anjing dengan si anak tersebut itu hanya hanya anak tersebut tuh menuliskan banyak gitu Bapak Ibu. Jadi kayak banyak banget tulisan impian-impian yang mau dia capai, terus sampai akhirnya itu dikerucutkan menjadi tiga kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Karena memang terkadang ketika kita menginginkan sesuatu tanpa kita catat, itu tuh terkadang uh, menguap begitu saja Bapak Ibu. Makanya kenapa kenapa di dalam buku ini itu disampaikan bahwa kita perlu mencatat impian-impian kita supaya kita tahu bahwa ini loh yang mau kita capai, ini loh yang kita mau dapatkan, ini loh yang kita mau raih seperti itu. Nah, kenapa disebutkan di dalam sebuah kaleng? Karena nanti diasosiasikan dengan celengan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya impian, misalnya dari list banyak lah. Kalau sebenarnya di dalam awalan-awalan itu tuh si anaknya ini tuh diberikan kesempatan untuk menuliskan banyak 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 impian-impiannya. Tapi dari situ dia memilih mana yang memang dia mau betul-betul apa namanya betul-betul dia mau
raih kayak gitu. Nah, akhirnya akhirnya dari banyak list itu muncullah 3. Nah, di dalam 3 impian inilah yang memang akhirnya dia tuliskan dan dia tempelkan di dalam sebuah kaleng kayak gitu. Nah, nanti itu berkaitan dengan tabungan-tabungan yang akan dia masukkan ke dalam kaleng impian tersebut. Jadi kalau misalnya, karena di dalam buku tersebut tuh pada akhirnya si anak tersebut itu punya beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dan hasil dari pekerjaan-pekerjaan tersebut itu dia masukkan ke dalam kaleng impian ini. Nah, kenapa juga kita perlu membuat sebuah album impian? Karena memang pada dasarnya otak kita itu tuh terbatas kayak gitu. Pada dasarnya otak kita itu terbatas, dan kita sangat-sangat memerlukan visualisasi sehingga kita tahu bahwa oh seperti ini loh yang memang kita inginkan kayak gitu. Contoh misalnya kita mau membeli rumah. Oh ternyata rumah tuh gimana sih? Nah, itu adanya nanti di album impian. Jadi memang si kaleng impian dan album impian ini nih berjalan beriringan, karena memang yang si kaleng impian itu hanya tulisan dari si tulisan impian-impian kita. Album impian ini lebih memvisualisasikan dari apa yang memang kita mau capai di kaleng impian tersebut kayak gitu. Nah, em, terkadang ketika kita punya sesuatu impian, atau kita ketika kita punya suatu tujuan, itu kan kita kita tuh tidak tidak mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika ketika kita mau mau A B C D atau Z kayak gitu, bahkan kita punya pilihan-pilihan banyak, dan kita itu tidak mudah untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut kayak gitu. Mungkin mungkin tidak selalu tidak mudah, tapi mungkin ada tantangan, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan terkadang tantangan-tantangan itu membuat kita jadi lebih em, membuat kita insecure kayak gitu, membuat kita insecure dengan apa yang sebenarnya kita sudah capai kayak gitu. Nah, pentingnya jurnal kesuksesan ini adalah untuk ngeboost kepercayaan diri kita, karena di dalam jurnal kesuksesan ini tuh kalau di dalam buku tersebut disampaikan kita itu perlu menuliskan apa saja yang memang yang sukses kita lakukan pada setiap harinya kayak gitu. Jadi misalnya, oh saya sudah berhasil saya sudah berhasil melakukan pekerjaan A kayak gitu. Oh saya sudah berhasil mendapatkan penghasilan sekian kayak gitu di hari itu kayak gitu. Nah, itulah yang memang dituliskan di dalam jurnal kesuksesan ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu bahwa ternyata kita uh, tidak yang apa namanya ya, uh, tidak yang selemah itu, bukan selemah itu, tidak yang uh, tidak sesukses itulah kayak gitu. Maksudnya kita tuh sebenarnya banyak hal-hal yang kita sudah capai, banyak hal-hal yang sudah kita lalui, cuma karena memang kita tidak catat, sehingga kita tidak tahu apa saja sih sebenarnya kesuksesan-kesuksesan yang sudah kita buat kayak gitu. Nah, sehingga dengan adanya jurnal kesuksesan inilah yang membuat kita jadi, oh ternyata saya sudah punya ini ya. Oh, ternyata saya sudah pernah mencapai ini ya. Nah itu uh, dengan kita menyadari itu tuh akhirnya membuat kita uh, uh, lebih bisa untuk mengelola si insecurity-nya ketika memang mau mencapai tujuan-tujuan kita, dan itu muncul di dalam kehidupan kita kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya kenapa akhirnya si jurnal kesuksesan ini tuh bisa dijadikan salah satu tools untuk kita meningkatkan kepercayaan diri kita seperti itu. Nah, uh, setelah ada jurnal kesuksesan, kaleng impian di dalam buku tersebut juga, itu tuh karena memang si orang tuanya ini tuh sebenarnya punya hutang yang cukup banyak. Jadi memang dibahas juga terkait dengan sebenarnya kita perlu nggak sih, bukan perlu. Uh, Sebenarnya kita boleh nggak sih berhutang kayak gitu ya? Uh, Bukan boleh atau tidak ya. Sebenarnya
eh, harusnya seperti apa sih kalau misalnya kita mau berhutang kayak gitu ya. Nah, eh, sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari poin ketiga ya, eh, jika kita memungkin, maksudnya kalau misalnya memang memungkinkan, itu tuh sangat-sangat kayak di dalam buku tersebut disampaikan kayak yang strongly encourage kita untuk tidak berhutang kayak gitu. Jadi em, betul-betul tidak tidak berhutang lah intinya. Kalau kalau memang bisa tidak berhutang, lebih baik tidak berhutang. Nah, makanya dari yang pertama itu selain itu tuh kita perlu untuk kalau misalnya memang kita sudah punya hutang dan hutangnya cukup banyak gitu ya. Salah satu cara untuk kita menguranginya adalah dengan memotong kartu kreditnya, memotong kartu kredit jika kita punya kayak gitu. Nah, karena apa? Karena memang ketika kita memiliki kartu kredit itu tuh cenderung uh, ketika kita memiliki kartu kredit itu cenderung kita akan menghabiskan uang lebih banyak kayak gitu. Makanya disarankan ketika memang kita sudah punya hutang selain dari kartu kredit tersebut ya kita lebih baik memotong kartu kredit. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya kita sudah punya hutang dan uh, pada akhirnya maksudnya kita udah punya hutang dan kalau misalnya memang udah punya hutang, kalau di dalam buku tersebut tuh disarankan untuk punya hutang dengan angsuran sekecil mungkin kayak gitu. Nah, eh, sebenarnya kalau konsep yang seperti ini tuh awalnya tuh saya juga merasa bahwa lebih cepat lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya pada saat itu saya berkeinginan untuk KPR rumah kayak gitu misalnya. Uh, pada saat itu ketika saya mau melakukan KPR rumah, saya merasa bahwa semakin cepat saya selesaikan itu semakin baik kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika kita otomatis kan kalau misalnya kita punya ketika kita ingin menyelesaikan hutang tersebut dengan cepat, otomatis uang kita yang kita keluarkan untuk membayar hutang itu kan pasti akan lebih besar kayak gitu. Nah, biasanya dengan semakin besarnya hutang yang kita miliki atau dengan semakin besarnya angsuran yang kita miliki itu akan semakin besar juga biaya semakin kecil biaya hidup yang akan kita yang akan kita keluarkan kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya semakin besar, nah makanya di sini sampaikan bahwa semakin besar nilai angsuran, semakin sedikit yang dimiliki untuk biaya hidup. Artinya, ketika kita punya angsuran yang besar, kita akan punya budget untuk biaya hidup kita akan lebih sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita punya angsuran yang lebih kecil, otomatis kita punya budget untuk biaya hidup tuh lebih besar. Nah, kenapa memang kita perlu untuk uh, apa namanya ya memiliki budget untuk biaya hidup yang lebih besar karena memang nanti di dalam budget tersebut itu ada pos-pos yang kita gunakan untuk kita simpan di dalam instrumen-instrumen keuangan kayak gitu. Nah, dan selanjutnya, kenapa kita memang perlu memiliki angsuran sekecil mungkin? Karena memang ada kemungkinan pikiran dan perasaan kekurangan uang karena besarnya pengeluaran. Contoh misalnya Bapak Ibu punya angsuran yang besar lah kayak gitu kan. Nah, ketika kita punya angsuran yang besar itu tuh secara tidak langsung pikiran dan perasaan kita tuh merasa bahwa kok pengeluaran pengeluaran saya gede banget ya setiap bulan kayak gitu. Nah, ketika kita punya pengeluaran yang besar setiap bulan itu cenderung akan sulit untuk kita uh, membagi keuangan kita untuk hal-hal yang lainnya kayak gitu khususnya untuk yang kita masukkan ke dalam instrumen investasi seperti itu sehingga makanya kalau di dalam buku ini disarankan ketika kita sudah punya hutang yang pertama kita wajib untuk potong kartu kredit yang kedua itu ya kalau bisa memang angsurannya sekecil mungkin kayak gitu. Nah, yang selanjutnya utang konsumen. Nah, kalau misalnya memang ada
Kalau misalnya memang belum ada gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya memang belum ada, lebih baik tidak punya kayak gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya memang kita sudah apa namanya, kalau misalnya memang kita sudah eh, belum punya hutang, kalau di dalam buku ini tuh disarankan betul-betul kita kalau bisa jangan punya hutang deh kayak gitu. Jadi eh, kalau bisa memang tidak punya hutang, lebih baik kita tidak punya hutang kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya eh kalau misalnya memang pada akhirnya kita berhutang, itu tuh memang kita perlu untuk eh kita perlu untuk membagi 50-50 gitu. Maksudnya apa? Jadi contoh dari 100%, dari 100% dari 100% pemasukan kita, dari 100% pemasukan kita otomatis kan nanti akan terbagi untuk biaya pengeluaran normal setiap bulannya lah kayak gitu. Nah, misalnya dari 100% itu terpakai biaya untuk pengeluaran kita setiap bulan itu ada di angka 60%. Sorry, ada di angka 40%. Masih masih ada sisa 60% pendapatan kita. Nah, si 60% ini tuh jadi 100% lagi kita jadikan kita bagi dua kayak gitu. Jadi kita bagi dua, 50% itu untuk si hutang-hutang kita, 50% lagi itu untuk ditabung kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kita udah punya hutang, baiknya kita gunakan prinsip ini. Kalau di dalam buku ini ya. Jadi artinya dari 100% itu nanti kita sisihkan untuk pengeluaran kita setiap harinya. Terus kita sesudah kita sesudah kita sisihkan untuk pengeluaran kita setiap bulannya, sisanya itu dibagi dua, 50%, setengahnya itu untuk membayar hutang, setengahnya lagi itu untuk kita tabung kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ketika terkadang ini sesuatu yang normal ya Bapak Ibu ya. Ketika misalnya kita ingin memiliki sesuatu kayak gitu. Nah, ketika kita ingin memiliki sesuatu dan kita tidak dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip kita tidak mampu untuk membelinya secara kontan, eh, yang perlu dilakukan oleh diri kita itu adalah bertanya pada diri kita, apakah saya membeli itu benar-benar perlu, atau saya bisa menggunakan alternatif lain yang memang saya secara fungsi dan lain sebagainya masih sama, dan em, saya dapat membeli benda ataupun hal-hal tersebut dengan cash tanpa harus berhutang kayak gitu. Nah, itu yang perlu ditanyakan karena itu tadi pada prinsipnya di dalam buku ini tuh tidak mengencourage kita untuk berhutang. Jadi ketika kita mau berhutang itu tuh benar-benar perlu ditanyakan lagi berkali-kali sama diri kita, apakah kita benar-benar perlu atau tidak. Kalau misalnya memang dirasa benar-benar perlu, uh, ya dibolehkan lah kayak gitu. Dibolehkan untuk kita berhutang. Tapi kalau misalnya memang dirasa uh, kita masih bisa hidup senang, enjoy kayak gitu ya, tanpa harus berhutang, lebih baik mungkin kita tidak berhutang, dan ya lebih baik kita menggunakan ataupun lebih baik kita membeli sesuatu yang memang kita dapat beli secara cash seperti itu. Nah, eh, yang selanjutnya itu adalah em, berkaitan dengan sebentar. Nah, yang selanjutnya tuh di dalam buku ini juga menariknya adalah ada cerita tentang angsa bertelur emas kayak gitu. Nah, cerita angsa bertelur emas ini sebenarnya berawal dari ada seseorang gitu ya, ketika orang tersebut mendapatkan seekor angsa, dan ternyata angsa tersebut itu eh, ternyata angsa tersebut itu bertelur emas kayak gitu. Nah, akhirnya ketika dia dia sudah mendapatkan uh, apa namanya, ketika dia sudah mendapatkan telur emasnya, terus setiap
hari pertama ketika dia dapat angsa itu ternyata bertelurnya emas, terus ternyata besok lagi, oh, terus dia dapat emasnya, terus dia jual dan dia habiskan, terus ternyata terus setelah itu dia besokannya juga sama, dia akhirnya dapat 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 telur emas lagi sampai beberapa hari. Dan ketika dia merasa bahwa sepertinya ketika saya membelah ataupun membelek gitu ya, ketika saya membelek angsanya, saya akan lebih mendapatkan banyak emasnya kayak gitu. Nah, ada saya melihat dari cerita tersebut ada keserakahan ya. Ada keserakahan dari si pemuda ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi sebetulnya ketika dia membelek ataupun dia membelah si angsanya ini, itu sebenarnya dia sudah em, mematikan pendapatannya dia kayak gitu, mematikan si telur emasnya kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika di black ya memang tidak ada sama sekali seperti normalnya angsa pada umumnya kayak gitu. Dan sebenarnya di situ dia sedang mematikan pendapatannya kayak gitu. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki penghasilan, itu kita jangan matikan penghasilan kita dengan menghabiskannya begitu saja kayak gitu. Jadi memang perlu kita kita simpan. Jadi kita Bapak Ibu boleh bayangkan ketika si angsanya tersebut uh, tetap hidup gitu ya, si angsanya tersebut, si angsa emasnya, angsa bertelur emasnya ini tetap hidup dan tetap bereproduksi dan tetap menghasilkan telur emasnya, seberapa besar yang bisa didapatkan si pemuda tersebut kayak gitu. Jadi makanya sebetulnya ketika kita memiliki penghasilan tuh jangan sampai penghasilan tersebut kita habiskan begitu saja kayak gitu. Tapi memang perlu kita kita investasikan. Nah, angsa bertelur emas ini tuh bisa bisa dikategorikan sebagai sebuah instrumen investasi. Karena kalau misalnya kita kita habiskan gitu ya, maksudnya kita habiskan si telur emasnya, bahkan kita 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 uh, belah si angsanya kayak gitu, kita sebenarnya kita sudah mematikan pendapatan kita sebetulnya. Nah, makanya kalau misalnya memang kita punya sebuah penghasilan tuh baiknya memang kita gunakan selain untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi juga kita ambil ataupun kita sisihkan di awal untuk investasi diri kita sendiri kayak gitu. Nah, uh, sebenarnya ini banyak ya Bapak Ibu ya kalau untuk memanajemen keuangan kayak gitu ya. Maksudnya ada banyak aturan-aturan yang dapat diterapkan, dan di dalam buku ini juga penulis menyampaikan bahwa banyak uh, apa namanya ya, banyak jalan menuju Roma lah. Maksudnya masalah percentage-nya itu seberapa besar dan lain sebagainya itu tuh tergantung dari Bapak Ibu sendiri kayak gitu. Hanya saja uh, karena anak tersebut gitu ya, anak yang menemukan anjing Labrador ini ingin mendapatkan uh, penghasilan yang lebih besar lagi, dan dia mau menyimpan uangnya itu di instrumen investasi, which is di si angsa emas ini. Dan makanya dia memang ketika mendapatkan penghasilan itu dia sisihkan dari penghasilannya tersebut itu 50% kayak gitu. Jadi dia sisihkan 50% karena dia merasa bahwa dengan dia menyisihkan 50% itu dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi karena dia menyimpan kayak gitu di beberapa instrumen-instrumen investasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah untuk tujuan tujuan menengah dan juga tujuan jangka pendek. Itu ada di 40% kayak gitu. Misalnya tadi Bapak Ibu ada yang ingin dicapai, nah ingin mau dibeli sesuatu yang ingin dibeli, misalnya saya mau beli handphone, saya mau beli iPhone 16 gitu kan. Terus nah dari penghasilan kita itu disisihkan 40%-nya dan itu dimasukkan ke dalam kaleng impian yang sudah kita buat tadi di awal kayak gitu. Nah, itu yang disampaikan di dalam buku ini. Nah, yang selanjutnya justru untuk um, apa namanya? Untuk um, uh, untuk kebutuhan-kebutuhan tersier lah bisa saya sampaikan gitu ya. Bisa saya katakan bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan tersier misalnya beli baju, beli sepatu baru, jam tangan mewah, apa segala macam itu tuh sebenarnya ada di angka 10% kayak gitu. Nah, ini
again and again saya sampaikan bahwa tidak mutlak seperti ini, tapi karena memang uh, si Kira itu adalah anak yang memang menemukan anjing Labrador tadi. Kira ini memang mau dengan cepat mendapatkan penghasilan dan dia mau cepat-cepat untuk menggapai tujuan-tujuannya, makanya dia menyisihkan dari penghasilannya itu ke angsa emas lebih besar kayak gitu. Nah, yang terakhir, sebetulnya saya juga tertarik di dalam buku ini karena memang ada disampaikan bahwa um, uh, kayak nilai dari uang itu tuh sebenarnya gimana sih sebenarnya, seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, kalau di dalam buku tersebut tuh disampaikan bahwa value dari uang itu tuh uang itu tuh netral kayak gitu. Artinya, baik buruknya uang itu tergantung dari kita sebagai pemilik uang tersebut. Uang tersebut itu um, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika memang kita dapat mengelolanya dan menghasilkan sesuatu dari uang yang kita dapat kayak gitu dari uang tersebut. Tapi kalau misalnya memang uh, uh, se- uang itu juga dapat menjadi sesuatu yang negatif kalau misalnya memang kita menggunakan uang tersebut untuk sesuatu ataupun hal-hal yang negatif kayak gitu. Karena memang ibarat ibarat kaca pembesar itu tuh uang itu bisa dikatakan sebagai kaca pembesar gitu ya. Jadi kayak apa namanya? eh Jika kita orang baik dan juga jika kita orang baik dan juga kita eh maksudnya uang itu tuh bisa menjadi penuntun diri kita lah kayak gitu. Bisa menjadi penuntun diri kita dan juga uang itu bisa menjadi eh apa namanya ya? Membawa kita ke arah yang lebih baik kayak gitu. Maksudnya ketika kita baik terhadap ketika kita jika kita orang yang baik berarti kita tuh juga bisa bisa kita bisa melakukan banyak hal dari uang yang kita miliki. Tapi kalau misalnya memang kita punya sifat yang boros atau misalnya kita pencuri, bisa jadi ketika kita mencuri uang bukan sesuatu yang positif yang kita dapatkan. Bisa jadi ya memang uang tersebut dengan segera dihabiskan oleh si pencuri tersebut kayak gitu. Nah, yang terakhir yang terakhir uang itu Bapak Ibu, jadi uang itu bukan segala-galanya, namun dengan uang kita mudah untuk melakukan segala hal yang kita mau. Jadi penting banget untuk kita memanajemen uang kita dengan baik, penting banget untuk kita uh, melakukan investasi sedini mungkin supaya apa? Supaya memang nantinya kita dapat memanfaatkan uang kita dengan baik gitu. Sekian dari saya. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab, Kak.